Project Resto Mode Zombie Tool Part 2, it's down. Assalamualaikum pemirsa, balik lagi di channel Dak Broncep. Yoi. Di episode sebelumnya, gue ngebahas tentang resto mode atau restorasi modifikasi handle untuk dua bilah zombie tool. Sebenarnya kata zombie tool ini adalah istilah yang gue karang-karang sendiri sih, semacam cocokologi lah buat keren-kerenan. Karena si ownernya aja nyebut bilah ini sebagai bilah parang. Ya emang beneran parang. Dan sebenarnya zombie tool sendiri adalah sebuah brand asal Amerika Serikat yang terkenal dengan desain-desain bilahnya yang sangat stylish modern. Produk-produknya merupakan versi modern dari bilah-bilah konvensional. Salah satu yang paling populer dan yang paling sering dijiplak adalah yang tipe River Cleaver. Ini juga salah satu model favorit gue cuy. Model ini sangat populer, sebagian karena upaya pemasaran mereka dengan video-video destruktif yang keren dan pendekatan rock and roll tanpa batasan. Tetapi sebagian besar berdasarkan promosi dari mulut ke mulut dari pelanggan yang puas. Hasilnya, produk-produk mereka dibuat berdasarkan pesanan daripada dijual ready stock alias made by order. Dan untuk bilah di project kali ini, kalau dilihat dari modelan bentuk bilahnya itu mirip-mirip pedang dadao dari Tiongkok. Nah, di Zombie Tool ada tuh bentuk bilah yang terinspirasi juga dari pedang dadao ini. Dan di episode kali ini, projectnya masih sama seperti di episode sebelumnya, yaitu gue harus ngerestomot bagian handle-nya dulu yang udah gue kerjain bareng bilah satunya yang kemarin. Jadi di episode kali ini, gue nggak masukin video prosesnya. So, yang mau gue bahas di sini adalah project sarkul atau sarung kulitnya dan juga proses asah poles bilahnya. Untuk konsep sarkulnya nggak ada request khusus dari si owner, desain dan lain-lain diserahin ke gue. Intinya project kali ini adalah masuk ke kategori custom art. So, langsung aja gue ajak kalian untuk flashback ke beberapa waktu lalu saat project ini dikerjakan. Cekidot! Proses awal yang gue lakuin adalah menggambar sketsa pola untuk base desain sarkulnya. Ini bertujuan untuk menentukan desain dan ukuran yang fix sesuai model bilahnya. Dari awal ngobrol sama si owner, dia nggak ada request aneh-aneh. Yang simpel aja, asal nih bilah punya baju. Ya oke lah, setidaknya gue bakal bikinin model sarkul yang sekiranya cocok sama modelan bilahnya. Seperti yang udah gue bilang, modelan bilahnya mirip dengan pedang perang dadao asal Tiongkok. Maka dari itu, gue punya ide untuk bikin tampilannya cocok sebagai pedang prajurit. Level prajurit ya, bukan pedang jenderal ataupun panglima. Setelah desain pola dirasa udah fix, lanjut gue aplikasiin ke media kulitnya. Di sini gue pakai vektan ukuran 3 mili lengkap dengan perintilan-perintilan lainnya. Dan ini nih, kemarin gue dapat giveaway dari bestie gue di Kuala Lumpur. Awalnya sih nitip beli ya, tapi akhirnya dibeliin juga. Malah ditambahin kopi, rezeki anak soleh, yoyoy. Gue baru pertama kali ini pegang stamping emboss yang tipe ini ya, jadi gue agak kesulitan menentukan ritme pola stampingnya. Jadi butuh penyesuaian lagi untuk project-project selanjutnya. BTW, thank you banget buat Bray Wahyu Satriadi, a.k.a. Alang-Alang Kumitir atas stamping emboss dan kopinya. Mantap. Step selanjutnya, gue mulai ngerjain bagian pewarnaan. Gue pakai cat water base warna red marun yang nantinya gue kombinasiin dengan gradasi warna hitam. Bagian dalam pun gak lupa gue cat dan gue coating, biar aman dari jamur dan bau-bau tak sedap lainnya. Bagian part-part aksesoris udah terpasang, saatnya penyatuan body-body. Setelah body-body disatuin, gue profil dulu bagian pinggirannya supaya rata, agar line lubang jahit juga bisa lebih rapi. Gue marking lubang jarum menggunakan prong ukuran 5 mili, yang gue terusin memakai bor tuner. Lanjut gue jahit menggunakan benang mokasin warna hitam ukuran 1 mili.
Sarkul udah selesai. Sekarang mari kita lihat kondisi keseluruhan bilahnya. Bagian handle udah selesai gue resto mod, tinggal finishing aja. Dan kalau dilihat dari permukaan bilahnya, memang agak sedikit burik ya, karena memang proses bilah ini belum 100% finish. Dan untuk ketajamannya, so-so lah ya, walau masih agak kasar. Cuman memang perlu diperhalus lagi untuk slicingnya biar lebih maknyus. Oleh karena itu, gue poles satin agar tampak lebih bersih, sekaligus asah ulang dan stropping biar tajamnya bisa lebih proper. Dan ini dia hasil setelah poles dan asah. Slicingnya lebih lancar dan halus. Bahkan untuk slice plastik tipis pun masih bisa lewat. Lanjut gue finishing bagian handle yang udah gue modif sedemikian rupa. Gue laminasi menggunakan letter oil dengan brand PRMFG agar warna natural dari kayunya bisa lebih keluar. Oke cuy, setelah proses pengerjaan selama 2 hari kerja, maka project resto mod part 2 kali ini gue nyatain selesai. Kayak gimana hasilnya? Langsung kita cek di foto-foto dan video performnya. Check it out! Dan sekarang gue mau spill spek dan detailnya. Oke, gue mulai dari bahannya dulu. Bahan gue pakai Vectan ukuran 3 mili dan panjang sarkul ini mencapai 51 cm, tidak termasuk bagian bed loop. Bagian terlebarnya ada di 8 cm, serta tebal di bagian stopper edge ada di 1 cm. Konsep warnanya red marun yang gue kombinasiin gradasi warna hitam. Di sektor aksesoris, gue cuma pasang layer bagian ini dan ini. Juga ada beberapa pin bakpao biar ada manis-manisnya dikit. Di bagian safety, mengingat bilah ini panjang banget ya, sebenarnya ini lebih cocok disebut pedang sih. Oleh karena itu, gue putusin untuk menggunakan 3 kancing kayak gini biar aman maksimal. Dan selain bed loop konvensional atau vertikal, gue juga tambahin bed loop tipe cross draw atau horizontal. Sebenarnya nggak bisa disebut horizontal juga sih, dan karena ini pedang, saran gue kalau mau dipasang di sabuk, mending pakai yang tipe cross draw ini aja, biar lebih ganteng. Buset dah. Ya intinya terserah yang pakai lah, yang penting udah gue fasilitasin. Dan di sektor stitching gue pakai benang moccasin ukuran 1 mili warna hitam dan jarak prong yang gue pakai ukuran 5 mm. Dan sebagai finishingnya gue coating dengan top coat semi gloss biar catnya aman. Yap, itu tadi hasil keseluruhan di project kali ini. Dan seperti halnya kemarin, gue nggak dapat info jelas mengenai asal-usul bilah ini. So, langsung aja di kesempatan kali ini gue mau ucapin terima kasih banyak kepada Mas Oktavino dari Basarnas Bali yang udah mempercayakan pesanannya di DAK Letter. Dan gue rasa video kali ini cukup sampai di sini. Seperti biasa, terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau kalian suka sama video kali ini, bisa like and share ke teman-teman kalian. Dan kalau ada pertanyaan tentang video kali ini, bisa langsung tulis di kolom komentar di bawah.
Dukung terus channel gue dengan cara subscribe biar gue makin semangat bikin konten tentang kulit. Dan follow juga beberapa akun sosial media gue. Linknya nanti gue taruh di kolom deskripsi. Dan kita ketemu lagi di video-video gue selanjutnya. Langsung aja video ini gue tutup. Terakhir gue Encep, pamit mau ngopi. Ciao!